Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Bro dan Sis. Em, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan juga masih dalam momen Waisak. Eh, Selamat Hari Raya Waisak. Semoga pelatihan diri kita yang kita lakukan semakin memperkokoh moral dan membangun kedamaian bangsa. Salam kenal, saya Alfiani Mardi, Sekretaris Fraksi DPRD Kota Surabaya, anggota Komisi B, Komisi Ekonomi dan Keuangan. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi background saya sebelumnya bukan di politik. Jadi 2018 itu saya baru masuk politik dan sebelumnya saya kerja saya punya tiga pekerjaan. Oke. Jadi kalau pagi sampai sore itu saya di bidang IT dan komputer. Kalau malamnya saya ngelesin komputer. Dan kalau di long weekend seperti ini, saya biasanya tugas sebagai tour guide. Jadi sebenarnya background saya itu di IT dan juga di traveling seperti itu. Dan di 2018 saya baru masuk politik, 2019 saya dilantik seperti itu. Hmm, Mungkin kita akan lebih mengenal lebih banyak lagi eh, di sesi tanya jawab ya. Jadi izinkan saya untuk men-sharing apa yang sudah saya alami dan sudah dikerjakan. Mungkin Sis Mel boleh bantu saya untuk ini sharing share script. Oke, topiknya berat ya, etika berpolitik dalam perspektif Buddhis. Jadi kalau kita bicara tentang, oke next, oke apa itu etika gitu kan? Etika itu kan berasal dari ini apa? Dari bahasa Yunani yaitu etos yang artinya kebiasaan, watak, adat, akhlak, sikap, dan cara berpikir. Bahkan kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Next, ya politik. Politik kita dari kata Yunani yang artinya kata Yunani polis yang artinya kota, gitu. Jadi kalau dulu tuh kan kota itu modelnya sudah kayak kerajaan begitu. Jadi politik itu bagaimana cara mengatur kota atau mengatur kerajaan. Bahkan kalau kita melihat politik itu adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, bagi teman-teman Tionghoa, politik itu adalah sesuatu yang tabu, yang tidak baik. Bahkan pada saat saya eh, info ke keluarga begitu kan, saya mau maju nyalek gitu. Keluarga mengatakan, gila apa kamu masuk politik? Karena memang di teman-teman di Tionghoa ada suatu trauma tentang politik yang trauma yang sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi bagi teman-teman Tionghoa itu politik itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang sangat tidak baik. Kalau menurut saya politik itu sebenarnya ya netral. Jadi kayak politik itu seperti kayak kayak pisau gitu kan. Tergantung cara makainya itu seperti apa. Kalau memang pisaunya dipakai untuk motong buah, motong sayur, bagus. Tapi kalau pisaunya dipakai untuk
malah orang jadinya tidak bagus. Jadi politik ya seperti itu, tergantung. Jadi itu politik itu netral tergantung dengan bagaimana kita menggunakan politik. Kalau kita mengingat ada seorang aktivis yang terkenal dulu, Suhogi mengatakan politik itu kotor. Namun saya juga mengingat filosofi bunga teratai, bunga Padma. Jadi bunga Padma atau bunga teratai ini kan tumbuhnya, bibitnya itu ada di lumpur. Tapi bunga Padma ini bertekad bahwa takkan pernah dia akan membiarkan bunganya itu terkena lumpur. Karena itu kalau kita melihat bunga teratai atau bunga Padma, bunganya itu selalu di atas. Oke, next. Ya, jadi etika berpolitik adalah bagaimana kita menggunakan politik ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah kebaikan dan kebenaran. Jadi bagaimana tergantung dari kita sendiri. Kemudian, oke, next. Korelasi dengan Buddhisme. Di sini ada dasar Raja Dhamma atau 10 sifat kepemimpinan. Kemudian juga nanti ada tentang uh, pesan Sang Buddha tentang suku Waji. Kemudian juga korelasi dengan sila keempat Pancasila kita. Dan juga nanti akan ada sedikit tentang apa itu winaya atau aturan para biku. Ya, oke, sis, boleh next. Ya, dasar Raja Demak. Ini eh, dari kata Pali atau bahasa India kuno, di mana bahasa Pali dengan bahasa Sanskerta ini ada kemiripannya. Oke, next. Jadi, faktor pertama untuk menjadi seorang pemimpin adalah ada kedermawanan atau dana, karena bahasa Palinya. Dan kedermawanan ini tidak melulu hanya masalah materi, tapi juga dalam bentuk pemikiran, apapun juga dalam tenaga. Oke, next. Sila atau eh, moral ya. Jadi di Buddhisme ada namanya, kalau untuk umat awam, kita ada Pancasila Buddhis, yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, saya bertekad untuk melatih diri, menghindari pembunuhan. Atau kalau bahasa Palinya, Panatipata Weramani Singka Padang sama Diami. Terus kedua, saya bertekad melatih diri untuk eh, tidak mengambil yang tidak diberikan. Tiga, saya bertekad untuk melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, saya bertekad untuk melatih diri berucap yang tidak benar atau berbohong ataupun juga yang sesuatu yang tidak pantas. Sedang yang kelima, saya bertekad untuk melatih diri menghindari, mengkonsumsi segala bentuk makanan ataupun minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Ini sila yang biasanya untuk umat awam, Pancasila Buddhis. Tapi dari 5 sila ini ada lagi namanya Atasila, 8 sila, bahkan nanti sampai kalau ke bikuan itu sampai 227 sila.
Oke, next. Paricaga atau kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi untuk kesejahteraan warga negara. Jadi, pengorbanan ini salah satu yang sempat waktu itu ditanya oleh Bante. Jadi, eh, sebelum saya maju, waktu itu saya sempat konsultasi juga dengan Bante Jayamido. Waktu itu beliau bertanya, kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya? Saya jawab, siap, Bante. Oke, go ahead. Dan itu yang membuat saya kenapa akhirnya saya maju. Meskipun dari keluarga eh, tidak mendukung ya. Gitu. Oke, next. Jujur dan memelihara ketulusan hati atau ajawaga. Jujur dan ketulusan hati ini sesuatu yang gampang diucapkan, tapi bagaimana untuk menjalaninya itu memang butuh suatu proses. Bagaimana kita selalu menjaga hati kita, selalu eh, bisa komit dengan apa yang kita pegang seperti itu. Nilai-nilai kebaikan yang kita pegang. Dan kalau kita bicara tentang komit itu, saya jadi ingat dengan ada satu kiat yang guru saya sampaikan, kalau mau belajar komitmen, cobalah berjanji kepada anak kecil. Bapak Ibu pernah berjanji kepada anak kecil? Dan kita bisa melihat bagaimana anak kecil ini, dia akan komit menagih janji kita. Saya praktekkan itu ke keponakan saya. Saya ada dua keponakan. Jadi kalau saya sudah ngomong A, saya berusaha untuk A. Dan akhirnya keponakan saya ini lebih ini ya, lebih lebih trust begitu dengan pamannya atau mereka panggil saya itu PD, itu bahasa Hainan dibandingkan mamanya gitu. Jadi kalau saya sudah janjikan ini, ya udah ini. Ya itu eh, sekedar sharing ya. Oke, next. Baik dan lemah lembut, Madawaga. Madawa. Ini kalau saya bagaimana kita selalu em, berusaha untuk baik dan juga berusaha untuk saya itu apa ya kita bilang mau melayani. Jadi memang ada ada satu momen di mana suatu ketika itu saya diajak oleh klien saya, klien IT waktu itu. Jadi perusahaan ini perusahaan yang bergerak di tour. Ini juga yang akhirnya membuat saya jadi tour guide seperti itu. Jadi suatu ketika pimpinan ini mengajak saya ini eh, ngobrol begitu, kemudian dia bilang, nah, saya ingin nawarin kamu suatu posisi. Apa itu Pak? Saya bilang, menjadi tour leader. Tour leader Pak? Kok saya? Saya kan backgroundnya bukan pariwisata, bukan perhotelan. Kemudian beliau menyampaikan, ini loh, saya melihat kamu ini. Ajakan ini saya juga ngomong ke
eh, klien tour juga ya di perusahaan yang lain. Terus dia bilang, loh saya juga mau ngajak kamu. Loh kenapa sih Bu? Saya bilang, ya ini. Nah, dan saya belajar banyak dari menjadi seorang tour leader, menjadi seorang guide. Gimana ada nilai-nilai hospitality ya di sana. Bagaimana kita mau melayani. Dan untuk melayani itu kan kita harus baik dan juga bisa apa ya kita bilang lembut dengan semua tamu yang ada. Karena semua orang kan suka untuk saya itu dihargain dengan baik dan dimanusiakan lah seperti itu. Oke, next. Sebentar ini saya geser dikit biar saya bisa membaca tulisannya. Menjalani hidup sederhana agar diteladani warga atau tapa. Jadi konsep hidup sederhana ini sebenarnya sekarang pun juga menjadi satu tren. Kalau Bapak Ibu, Pro dan Sis mengikutin, sekarang itu ada satu konsep namanya simplicity, di mana kita berusaha untuk hidup itu dengan sesederhana mungkin. Punya baju beberapa, bahkan saya pernah melihat di YouTube itu yang eh, ada panduannya, oh beli baju itu yang warna ini, dan warna ini. Bahkan ada satu ini juga konsep yang juga sekarang saya pegang adalah kalau saya beli baju 6, maka harus ada 6 baju juga yang keluar dari lemari saya. Pernah, apakah pernah Bapak Ibu, Bro dan Sis melihat lemari bajunya yang ada di rumah itu seberapa padat? Berapa banyak sih baju yang sering kita pakai? Dan berapa banyak baju, kalau contoh sederhana ini pakaian yang hanya ada di lemari saja. Di sini kami berusaha untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Bante atau biksu, di mana para Bante hanya punya 2 set jubah, di mana kalau satu dipakai, maka satu dicuci, disimpan, dan selama itu masih bisa dipakai, itu akan dipakai. Kalau bolong, maka akan dijahit. Tapi kalau sampai akhirnya rapuh, baru beliau itu akan menerima dana jubah dari umat. Tapi kalau selama itu tidak, maka tetap yang dipakai ini hanya 2 set ini. Dan itu juga sudah masuk ke dalam aturan biku atau winaya. Oke, next. Bebas dari kebencian atau amarah apapun. Akoda. Ini gampang untuk di ngomongin ya. Tapi kalau kita praktekkan kan kadang-kadang kita gregetan gitu kan dengan orang yang seperti apa begitu. Tapi justru belajar untuk memberikan kasih itu sesuatu apa ya kita bilang hmm, suatu kebaikan yang sangat-sangat tinggi gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita bisa mengendalikan diri kita untuk bebas dari kebencian. Karena kebencian ini kalau dipelihara juga bukan bukan sesuatu yang jadi baik, tapi bahkan kebencian ini bisa ngefek ke kesehatan kita juga.
Di sana kita butuh namanya tuh let go ego and let ego go. Let go ego, let ego go. Itu kita belajar, masing sama-sama belajar ya, Bro dan Sis. Oke. Em, Namun ada satu teknik, yaitu meditasi vipassana atau meditasi kesadaran. Jadi saya pernah menjalani satu meditasi kesadaran di mana tiap apa pun yang kita lakukan, kita harus sadar. Jadi pada saat kayak makan, oh ya sadar kita lagi makan. Jalan, sadar kita lagi jalan. Seberapa begini, pernahkah Bapak Ibu, Bro dan Sis itu berada dalam satu kejadian, mungkin lagi ngobrol begitu, tapi kita sebenarnya waktu itu kita lagi ini, kita lagi nggak sadar di sana. Kita lagi mikirin sesuatu, entah itu kejadian kemarin, ataupun kejadian yang akan ke depan. Bahkan sampai akhirnya kita ngomong sama lawan bicara kita, maaf tadi ngomongnya apa ya? Atau pernahkah juga kita nyetir gitu, tiba-tiba kita berada, oh loh, oh saya sudah di sini ya. Jadi kesadaran itu kayak eh, kesadarannya nggak lagi di di kondisi sekarang. Makanya kenapa bahasa Inggris kan kondisi sekarang tuh present, present moment, yang dimana ini juga bisa berarti hadiah. Jadi bagi orang yang bisa menyadari kondisi sekarang, itu suatu hadiah yang sangat berharga. Nah, meditasi vipassana ini bisa membantu kita untuk menyadari apa yang kesadaran kita itu seperti apa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa marah. Cuma pada saat kemarahan itu muncul, pada saat itu kayak seperti kita ada dua opsi. Saya mau lanjut marah demi kebaikan orang tersebut, atau saya cukup berhenti di sini. Jadi kayak notification itu muncul, ting gitu. Jadi kalau memang kita merasa, oke, sudah cukup, stop. Itu bisa stop. Tapi pada saat kita bilang, wah ini nggak bisa ini. Orang ini harus dimarahin supaya dia itu mengerti. Dia tahu bahwa ini tidak benar. Ini yang harus dihilangkan. Ini yang harus diperbaiki. Nah, itu bisa marah. Tapi setidaknya marahnya itu masih dalam ranah-ranah yang apa ya kita bilang masih batasan yang wajar. Oke, next. Menerapkan prinsip tanpa kekerasan. Awihimsa. Jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu problem itu tanpa kekerasan. Jadi kita bernegosiasi, kita juga istilahnya itu berusaha membina, dan sebenarnya menerapkan prinsip tanpa kekerasan ini juga dilakukan di zamannya Mojopahit. Jadi kalau kita baca itu, kenapa Mojopahit itu bisa begitu besar ini ya? Bukan bukan eh, melakukan invasi, tapi Mojopahit itu menawarkan satu negosiasi, jadi menawarkan satu pelindungan kepada kerajaan-kerajaan yang dihampiri. Dan pada saat itu kerajaan-kerajaannya masih tetap. Jadi Israel itu, oke, saya lindungi,
raja lokalnya tetap berada di sana. Ini juga yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dalam dalam mewujudkan kemerdekaan ya India. Kan itu. Oke, next. Memiliki kesabaran atau kanti. Siapa yang nggak sabaran di sini? Jadi em, kesabaran itu harus dilatih, termasuk juga kalau saat kita ngantri, tentang antri beli tiket, tentang antri masuk parkir, kemudian juga em, bagaimana juga ya seperti yang tadi melayanin pada saat kita di tour guide begitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak. Ya, yang ke-10. Oke, menghormati pendapat rakyat untuk memajukan perdamaian dan keselarasan. Awirodana. Jadi setiap eh, saya melihat bahwa dalam menghormati pendapat rakyat ini intinya adalah mengarah ke demokrasi dan juga musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. Jadi istilahnya itu kita hmm, bukan ini ya, bagaimana kita sama-sama mencari satu solusi, bukan cuma istilahnya itu eh, berdebat dengan egonya. Oke, pendapat si B gimana? Pendapat si A seperti apa? Dan kemudian kita rembuk. Oke, berarti cara yang terbaik adalah ini. Oke, next. Ini pesan tentang pesan Sang Buddha tentang suku Waji. Ini ada di satu suta. Suta itu kita bilang itu suatu karya namanya Mahaparinibbana Sutta. Oke, next. Jadi di sini Sang Buddha menceritakan tentang syarat-syarat kesejahteraan suatu bangsa. Jadi Ananda ini adalah murid beliau yang paling unggul dalam hal ingatan. Jadi em, kitab suci Tipitaka itu ditulis dari hasil ingatan eh, ini Bante Ananda. Jadi beliau itu daya ingatnya itu sangat-sangat hebat. Bahkan beliau bisa mengetahui, oh pada saat ini sang guru mengatakan cerita tentang ini. Sang guru mengatakan. Jadi kalau zaman dulu itu suatu ajaran itu dibagikan lewat ini, eh, lewat cerita atau lewat orang ya. Kemudian setelah itu baru di persamuan agung kemudian dijadikan tulisan atau jadikan kitab. Jadi pada saat itu Sang Buddha menceritakan tentang suku Waji, di mana suku Waji ini dia menerapkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dan musyawarah mufakatnya itu selalu punya landasan bagaimana ada kedamaian di sana. Oke, next. Dan selain itu suku Waji itu juga di,
menerapkan hukum-hukum yang baru atau up to date. Jadi termasuk juga merubah satu tradisi yang lama yang sudah tidak relevan dengan zamannya, atau juga tetap menerapkan aturan-aturan lama yang ternyata masih sesuai dengan Dhamma. Ini juga yang kemarin eh, sempat juga saya juga istilahnya itu em, saya jadi gini, kemarin itu saya sempat menjadi pimpinan untuk pansus PBB, pajak bumi dan bangunan, di mana perda yang dibahas itu perda yang sudah berumur 10 tahun. Dan di perda di PBB Surabaya itu hanya ada dua kategori, ekonomi atas dan ekonomi bawah. Faktor kalinya kalau NJOP-nya di bawah 1 M, maka faktor kalinya 0,1. Tapi kalau 1 M, mulai 1 M ke atas, itu faktor kalinya 0,2. Jadi kalau sebagai contoh, kalau kemarin itu harga NJOP-nya 950 juta, PBB-nya sekitar 950 ribu. Tapi pada saat tahun ini, di mana NJOP cenderung naik, itu menjadi 1 M lebih 100 rupiah. Maka PBB yang dibayarkan itu sudah menjadi 2 jutaan. Karena faktor kalinya menjadi 0,2. Saat itu saya bilang, ini harus dirubah. Ekonomi nggak cuma atas dan bawah, tapi ekonomi kita punya ekonomi mikro, kecil, menengah, atas, dan elit. Waktu itu saya minta kategorinya jadi 5. Saat itu tahun 2020, masa COVID. Dan sayangnya pada saat itu eh, usul saya tidak bisa diterima. Jadi dan yang diterapkan ya tetap tetap sama, 0,1 dan 0,2. Namun yang di sana saat itu yang bisa direalisasikan adalah pembebasan PBB untuk teman-teman veteran di mana rumahnya itu masih eh, sebagai tempat tinggal. Puji syukur di tahun ini kita ada satu pembahasan lagi di Pansus Pajak dan Retribusi, di mana PBB juga akan berubah lagi menjadi beberapa ini faktor kali, karena ada aturan dari pusat yang merubahnya. Nah, saya berharap bahwa dengan di pansus ini, di mana saya juga menjadi salah satu pimpinan di sana, kita bisa merealisasikan bahwa ada satu perubahan. Nah, dari pusat itu sudah menerapkan bahwa harus dirubah. Saya dengan harapan bahwa dengan begitu PBB terutama di Surabaya itu bisa menjadi lebih baik, lebih juga lebih saya itu transisinya itu juga lebih smooth sehingga tidak membuat warga itu menjadi kaget dengan perubahan yang ada. Oke, em, selain itu juga kalau kita bicara tentang pajak ini saya juga juga tidak sepakat dengan perpajakan kita, karena sistem perpajakan kita ini kan seakan-akan apapun yang bisa dipajakin dipajakin gitu. Sempat saya bertanya kepada dosen, sekarang saya lagi kuliah S2 hukum, saya ketanya ke dosen, Prof, ini kenapa sih model perpajakan kita ini kok sepertinya itu kayak kayak kita ini dijajah. Dan yang membuat kaget, Prof mengatakan dia memang karena kita memang
masih mengadopsi perpajakan zaman kolonial. Itulah yang menyebabkan pajak kita ini jadinya di sini dipajakin, di sini pajakin, pajakin. Dan saya pernah waktu saya masih sering ke Vietnam, itu saya cuma kaget gitu. Kalau ternyata kalau di Vietnam itu, jadi kalau gitu, kalau saya beli mobil di sini, maka saya bisa dapat mobil yang sama dua di Vietnam. Dan itu sudah include pajak 5 tahun. Sedangkan kita di sini, tiap tahun kita masih bayar pajak. Dan di tahun yang kelima, kita bayar pajak yang eh, lebih tinggi lagi karena ini kan ganti plat segala. Oke, next. Ya, sila keempat Pancasila dari musyawarah mufakat. Jadi tadi di dalamnya dasar Raja Dhamma itu juga sudah diutarakan tentang musyawarah mufakat di mana di yang diajarkan oleh Sang Buddha bahwa untuk menjadi suatu bangsa yang besar, musyawarah mufakat untuk perdamaian, untuk kedamaian itu yang harus diutamakan. Dan kalau kita melihat dari Pancasila, itu sudah ada di sila kita yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Oke, next. Winaya Biku atau aturan para biku. Ini Winaya Biku ada 227. Hmm, saya lupa menyertakan foto saya waktu jadi biku. Ya, em, saya pernah menjalani kebikuan selama 2 minggu. Pada saat itu saya menjalani kebikuan di Thailand, di mana itu ada untuk oh, sebentar, baterai saya habis saya. Bukan, 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 bukan. Bukan Bante Alfian. Nanti ada namanya sendiri tuh. Saya masih ingat nama saya itu waktu itu Panyasaro. Panya yang artinya kebijakan. Gitu. Jadi waktu itu ada ada ini memperingati ulang tahun 100 tahun dari Sang Haraja. Jadi waktu itu acaranya kerajaan Thailand di mana em, kerajaan Thailand mengundang seluruh umat maksudnya itu seluruh warga yang ada di dunia ini yang ingin menjalani kebikuan selama 2 minggu. Dan dari Surabaya cuma ada dua. Jadi pada saat itu saya juga tahunya dari teman begitu kan. Kayak saya tanya ke teman-teman yang ada di wihara, ayo, 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 ada yang ikut ke ini. Dan hanya ada satu teman saya yang ayo, boleh gitu. Akhirnya kami berdua berangkat ke Thailand. Gitu. Dan em, menarik ya, dua, 2 minggu itu. Gimana salah satunya itu kita tidak boleh langsung bersentuhan dengan lawan jenis. Kemudian juga kita nggak boleh kita harus merawat pohon. Kemudian juga kita harus menghargai alam. Kita nggak boleh istilah itu
eh, buang sampah ataupun juga ini buang kotoran di alam begitu, di tumbuhan gitu nggak boleh. Kemudian juga kalau mau minum itu kita juga harus mencari tempat duduk. Jadi harus dalam posisi duduk baru kita minum ataupun juga makan seperti itu. Jadi tidak bisa kayak seperti standing party atau itu enggak, ini kan. Termasuk juga kita juga tidak menerima dana uang secara ini ya. Jadi ada 227 dan 227 ini itu ternyata dibuat oleh Sang Buddha berdasarkan case. Salah satu contoh para biku tidak boleh keluar malam. Kenapa? Karena zaman dulu itu sering terjadi eh, para bikunya karena berada di hutan, kalau dia keluar malam itu entah itu ketemu dengan binatang buas ataupun juga terjatuh karena penerangan yang masih menggunakan ini ya, menggunakan lilin ataupun obor atau penerangan yang lebih lebih ini. Jadi dilarang untuk keluar saat sudah malam. Gitu. Dan juga hmm, jadi itu dibuat ini ada case maka ada rule, ada permasalahan maka ada aturan. Bukan ditetapkan seperti ini. Dan ada satu mungkin saya mau sharing cerita di mana pada saat itu seorang biku itu kan hanya makan 2 kali, pagi dan siang. Dan pagi itu karena para biku tidak boleh memasak, maka para biku ini harus keluar dari wiharanya dengan membawa mangkok besar begitu, mangkok bowl itu, di mana gitu. Itu untuk menerima dana makan. Kalau di Bangkok, jadi gini, kita keluar, kalau kita melihat ada umat di pinggir jalan, kita cuma buka mangkoknya tanpa mengucapkan atau meminta sesuatu. Kalau umatnya memberikan dana, ya udah kita terima, terus kita jalan lagi. Gitu. Kalau di Bangkok, warganya masih memberikan ini masih dalam packing-packingnya. Gitu. Kemudian kami diajak oleh guru itu ke perbatasan, yaitu ke Udon Thani waktu itu, perbatasan dengan Laos. Kalau di sana mereka nggak makan nasi, tapi mereka makannya kata. Dan mereka cenderung tidak menggunakan plastik. Jadi kalau sebenarnya ada umat yang berdana, maka dia akan dari mangkoknya itu dia langsung masukkan ke dalam bowl atau mangkok yang kita bawa. Karena mangkok yang kita bawa ini juga tempat kita makan. Jadi bayangkan kalau sebenarnya ada yang ngasih bakso, kemudian setelah kita maju lagi, ada yang ngasih rawon, kemudian maju lagi ada yang ngasih soto. Dari sana, makanan itu hanya ada dua menurut saya. Aroy dan aroy mak. Kalau bahasa Thainya itu artinya enak dan enak sekali. Jadi ya ini, jadi eh, prinsipnya adalah bahwa kita makan itu untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Oke, dan di para biku juga menerapkan musyawarah mufakat, juga melakukan kalau semuanya ada perbedaan, bagaimana menyelesaikan perbedaan tersebut, dan ada juga saya itu rapimnya juga ada, jadi sangat-sangat struktural sebenarnya. Oke, next. Mungkin ini sudah slide saya yang terakhir. Eh,
kita akan lebih mengenal lagi di sesi kita berikutnya, tanya jawab. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Thank you, matur nuwun, matur kelangkong,